Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Amin. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu singkapkan misteri ilahi yang saat ini kami yakini kami baca dari firman Tuhan. Diamkanlah seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan Yesus, agar firman yang kami baca itu dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami. Terlebih-lebih Bapa, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk tidak hanya mengerti, tapi menjalankan firman-Mu dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan iman kami. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salah satu kendala di dalam menyaksikan kebenaran iman Kristiani adalah kesalahpahaman mengenai istilah anak Allah. Jadi ada orang yang menuduh, bahkan banyak orang yang terus mengembangkan kesalahpahaman itu, bahwa seolah-olah istilah anak Allah itu berarti Tuhan beranak dan diperanakkan secara fisik. Ada ungkapan yang sangat terkenal yang sering dikutip dari ayat agama lain, yaitu Al-Quran, yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju. Memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik, secara biologis. Seolah-olah istilah anak itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada istri. Nah, pandangan seperti ini tentu pandangan yang sangat primitif, karena ini menghadapi sebuah
politisme atau penyembahan banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang ada di sekeliling Mekah yang dikritik oleh Nabi umat Islam yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal ternyata apa yang dikritik oleh saudara-saudara kita Muslim itu sesungguhnya juga kita tidak imani. Sesungguhnya kita tidak mengimani apa yang dituduhkan kepada kita. Dan itulah pentingnya mengembangkan dialog lintas agama. Secara khusus adalah dialog teologis. Dialog teologis itu dialog untuk membincang hal-hal yang memang diyakini oleh masing-masing agama dan kita menghindarkan agar kita tidak menilai agama orang lain dari sudut pandang atau perspektif agama kita. Akhir-akhir ini kan dunia medsos itu menjadi dunia yang sangat liar dan liberal. Ketika diekspos banyak eksploitasi mu'alaf atau eksploitasi orang-orang yang masuk Kristen itu kan sesungguhnya menurut hemat saya itu membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa. Orang itu boleh bersaksi, tapi bersaksi yang tidak harus melukai orang lain. Bersaksi dalam semangat merayakan perbedaan, karena keutuhan bangsa kita ini juga tanggung jawab dari kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ketika orang mengembangkan pandangan agama dia untuk menilai orang lain itu sumber salah paham. Seperti saya istilahkan istilah putra Allah tadi. Padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Allah. Itu karena Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul atau inkarnasinya sang firman yang menjadi manusia. Inkarnasi itu artinya masuk dalam daging. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia itu sepenuhnya manusia. Bedakan kata inkarnasi dengan reinkarnasi, ya. Kalau reinkarnasi itu artinya bahasa Jawa tumimbal lahir. Re itu kan kembali, ya. Tapi kalau inkarnasi itu artinya menjadi daging atau memasuki daging. Artinya firman yang tidak kelihatan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pula yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa asli kitab suci itu adalah bahasa Yunani untuk perjanjian baru dan bahasa Ibrani dan Aram untuk perjanjian lama. Bukan Arab ya, Aram untuk perjanjian lama, namanya Biblical Aramaic. Misalnya kitab Daniel itu hampir separuh ditulis di dalam bahasa Aramaik. Yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai dari zaman kitab Kejadian, ya, itu bagian dari kitab Taurat yang pertama, sampai kepada kitab-kitab yang lain yang berakhir di perjanjian lama itu adalah Maleaki. Saudara-saudara terkasih, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani?
Karena ketika orang-orang Yahudi berada di diaspora itu di luar Holy Land, di luar tanah suci, secara khusus di Alexandria, Mesir, pada abad ketiga sebelum Masehi, maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi di Alexandria. Jadi Yunani itu bukan ciri khas Kristen saja, tapi ciri khas orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang ada di luar tanah suci. Nah, sejak saat itu kata Ibrani untuk firman yaitu davar Elohim diterjemahkan dengan logos tuteu. Jadi davar itu firman, Elohim itu Allah, diterjemahkan dengan logos tuteu. Perjanjian baru itu karena dunia yang multilingual, banyak bahasa. Mengapa? Karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ya, Gelil Hagoyim. Itu yang dinubuatkan karya Sang Mesias itu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23. Di situ dijelaskan Galilea itu disebutkan ya suku-suku yang selama itu tidak dianggap tidak mengenal Tuhan, maka Aver Hayarden seberang sungai Yordan itu wilayah sebelah utara, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, atau lebih lengkap Aver Hayarden, Derek Hayam, dan satunya Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, maka Kristus berbicara lebih dari satu bahasa. Ketika Yesus berbicara dalam bahasa Aram, itu bicara bahasa sehari-hari. Dalam Alkitab misalnya kata Maranatha, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani, Gabata, Hakal Dama, itu bahasa Aramaik. Tetapi haleluya itu bahasa Ibrani. Kapan Yesus berbahasa Ibrani? Tatkala Yesus membaca kitab Taurat atau nabi-nabi di rumah ibadat. Doa-doa Yahudi sendiri itu juga dipanjatkan dalam bahasa Ibrani sekaligus bahasa Aram. Bahasa Ibrani misalnya doa Yahudi yang sangat pokok ya, Shemoneh Esreh, itu selalu diawali dengan kata-kata apa? Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Magen Abraham. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yakub, Allah yang disembah Yisak, Yisak itu Iska, Allah yang disembah Yakub, itu bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Terberkatilah, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah sembahan kami, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yitzhak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Tetapi ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti pada saat seder Hapesah, itu bahasanya Aram. Misalnya ketika mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu bahasanya Aram. Ya, halahma annia diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim, itu bahasanya bahasa Aram. Nah, ketika Yesus berbicara misalnya dengan perwira di Kapernaum, atau ketika berbicara dengan Pilatus, itu bahasanya Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah lingua franca, bahasa yang paling luas dipakai di Timur Tengah pada saat itu, sejak Alexander Agung menaklukkan wilayah yang begitu luas yang dikenal dengan kebudayaan Helenisme atau kebudayaan Yunani. Tetapi sekalipun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bukan Yunaninya Plato, bukan Yunaninya Aristoteles, tetapi bahasa Yunani sehari-hari. Kenapa? Agar firman Allah itu bisa dibaca
oleh semua orang, karena intinya firman itu harus disebarkan kepada segala bangsa. Nah, maka mengikuti Alkitab Septuaginta itulah dari abad ketiga sebelum Masehi, maka Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Dan umat Kristen mula-mula itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama Kristen yang berlatar belakang Yahudi, pusatnya di Yerusalem, pimpinannya adalah Yakobus saudara Kristus. Yang kedua Kristen yang ada di Antioquia. Untuk pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, itu kebudayaannya non-Yahudi, Gentile, Goyim. Sebagian besar dari mereka bahasanya Yunani, selain bahasa Aram, selain kemudian bahasa Mesir kuno, maka gereja kuno mewarisi keberagaman itu karena Kristus memang berkarya mula-mula di Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Kadang-kadang di anak-anak muda saya ngomong aja, mereka enggak ngerti, tetap aja saya ngomong, lama-lama kan ngerti. Sebab umat itu harus diberikan menu yang keras, bukan sekedar menu yang menghibur, nanti kemudian imannya serang orang, dia lemah, tidak bisa bertanggung jawab. Karena apa? Ke gereja yang dicari cuman berkat, ke gereja yang dicari cuman hal-hal yang sifatnya fisik. Padahal carilah dulu kerajaan Allah. Artinya fokus kita pada kerajaan Allah, yang lain-lain akan ditambahkan. Karena tambahan itu berarti bonus. Orang Kristen diberkati jadi orang kaya, boleh. Tetapi itu bonus, bukan tujuan. Kalau kekayaan menjadi tujuan, Anda pergi ke Gunung Kawi saja. Itu namanya teologi pesugihan. Dan yang seperti itu bukan Alkitab. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa kita harus berakar, bertumbuh dalam iman dengan firman Tuhan. Nah, kembali kepada jemaat mula-mula tadi. Dari kalangan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi tadi masih dibagi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu mulainya dari masa diaspora abad ketiga sebelum Masehi tadi, mereka berbicara dalam bahasa Yunani, termasuk di Yerusalem. Makanya Bet Knesset, rumah ibadah Yahudi, lebih dikenal dengan nama sinagoge. Sinagoge itu kan bahasa Yunani. Nah, ada banyak orang yang kemudian membatasi kekristenan itu hanya bahasa tertentu. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan itu tidak bisa dibatasi hanya bahasa Ibrani. Kemudian kalau kita ngomong Yesus Kristus tidak sah, mestinya Yeshua HaMasyiah. Itu hanya bagian kecil dari kekristenan. Makanya ada kekristenan yang dari Antioquia itu jelas berasal dari budaya bukan Yahudi. Sementara yang di Yerusalem itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu sehari-harinya bahasa Aram. Bahasa Aram itu disebut Ibrani tutur, khususnya dialek Galilea. Makanya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, orang-orang di sekelilingnya mengerti, itu pasti kamu salah seorang dari muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu. Kenapa? Logat bahasanya orang Galilea itu mudah ditandai. Kayak Anda kalau orang Solo, bahasa Indonesia aja kan mudah ditandai. Lain kalau orang Ambon berbahasa Indonesia kan kelihatan itu. Itu beta pung istri katanya. Kalau orang Solo kan kui bojoku mas itu kan. Itu istri saya, bahasanya kan medok sekali. Tapi kalau orang Ambon itu beta pung istri katanya gitu kan. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang soal-soal kebudayaan, soal-soal sejarah yang kadang-kadang tidak kita pahami. Begitu nanti ada YouTuber ya pura-pura pinter bahasa Ibrani, Kristennya bingung padahal itu
sebetulnya hafalan yang seperti itu. Ini sering terjadi, saudara-saudara. Karena itu saya selalu dalam menyampaikan firman Tuhan itu selalu ya keras. Dalam pengertian apa? Supaya kita tidak kagetan. Nah sekarang dalam teks asli dari Injil Yohanes pasal 1 itu berbunyi begini. En arki in ho logos. Pada mulanya adalah logos. Ki ho logos in prostonteon. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Ketios in ho logos, dan Allah sendirilah firman itu. Nah kata logos itu kemudian dipersoalkan orang lagi. Wah ini bukti bahwa iman Kristen itu mengambil dari filsafat kafir, filsafat pagan, Helenisme. Karena kekristenan itu sesungguhnya bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran Paulus. Nah, itu yang orang yang mulutnya tajam sekali tapi tidak ada isinya itu. Sering muncul itu di dunia medsos kan. Pertama, orang tidak paham bahwa istilah logos itu sudah dipakai ya di Alexandria abad ketiga sebelum Masehi sebagai terjemahan Alkitab Perjanjian Lama. Yang menerjemahkan pun bukan orang Kristen karena Kristen belum muncul saat itu. Yang menerjemahkan orang-orang Yahudi diaspora. Dan kata logos dipersoalkan. Tapi kata Isa, ya, kata Yahya itu enggak dipersoalkan. Lah apa kira-kira kalau kata logos dipersoalkan? Lah logos kan ada di abad pertama pada zaman Yesus. Tapi kata Isa kan enggak ada abad pertama di zaman Yesus. Masa ada orang Yahudi namanya Isa? Ya toh? Coba pikirkan sekarang dengan kepala dingin tapi dengan jujur sekarang. Ada enggak kira-kira orang Jawa namanya Michael Jackson di abad 10? Enggak ada pasti itu. Kalau Anda tahu namanya orang Jawa di abad ke-10 itu Anda baca prasasti Balitung itu tahun 907. Si Galigi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara. Si Galigi itu nama orang. Memainkan wayang, bercerita tentang Bima ketika masih muda, akhirnya jadi cerita Dewa Ruci itu, Bima Suci itu abad ke-10. Jadi nama orang Galigi, Mamuk Mabanyol, Mamuk Banyol, namanya orang Mamuk, Galigi, Kicaka. Anda mencari nama Michael belum ada di abad 10. Kemudian ketika pengaruh barat masuk Indonesia baru muncul nama-nama asing itu, gitu loh. Nama Sanskerta, Mahindra, Datta, Wisnu, Krishna, itu setelah pengaruh Hindu abad keempat. Gitu? Sebelum itu enggak ada nama-namanya ya lokal namanya. Begitu juga pada zaman Yesus bahasa yang dominan dipakai itu Ibrani, Aramaik, Yunani, Latin. Nah makanya ada nama Latin di Alkitab, Markus misalnya nama Latin. Tapi nama Yunani, Andreas, Petrus itu nama Yunani, tetapi dia punya nama asli Ibrani, Simon, nama asli Aram, Kefas, Kefa itu bahasa Aram, Simon bahasa Ibrani, Petros bahasa Yunani. Jadi nama orang pun itu lebih dari satu bahasa, menunjukkan bahwa pada abad pertama Masehi di Israel itu multilingual, multicultural kan itu kan. Makanya kata Isa tidak pernah ada. Kata Isa apa salah? Tidak salah, tetapi belum ada di abad pertama. Sebelum kira-kira kata itu lazim dipakai, diinternasionalkan melalui agama Islam. Ya, orang-orang Kristen sudah ada yang berbahasa Arab. Prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Arab Utara itu sebagian besar prasasti Kristen yang ada tanda salibnya dalam bahasa Arab. Misalnya prasasti Jabat tahun 512. Itu bahasa Arab sudah dipakai di gereja. Ya. Maka ada kata-kata di situ Bismil ilah, demi nama al-ilah. Bismi al-ilah, Bismil ilah. Manaf wahani barmar al-Qois misalnya. Itu nama-nama orang Kristen tahun 512. Lalu tahun permulaan atau pertengahan abad ke-6
di wilayah Yordan itu ada prasasti namanya prasasti Umul Jimal. Nah, itu diawali dari kata-kata Allahu ghafara li Ulai. Allah mengasihi atau mengampuni keluarga Ulai. Nah, waktu itu ilmu tajwid belum muncul. Ilmu tajwid itu yang dipakai di kalangan Islam sekarang belum muncul. Karena itu kalau studi tentang Arab kuno ya tidak berlaku tajwid, karena itu baru muncul setelah munculnya Quran. Orang-orang Arab sehari-hari itu tidak mengenal tajwid kalau ngomong. Nah, kadang-kadang ya itu yang terjadi ya di dalam kajian. Maka sesungguhnya kata Isa itu adalah hasil ponetik koresponden. Apa artinya ponetik koresponden? Korespondensi bunyi. Karena setiap bangsa itu memiliki lidah, dialek yang berbeda-beda. Satu contoh ya. Orang Jawa suruh ngomong huruf Ain kan sulit. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan sulit. Ngabu Bakar, Ngumar, Ngusman, Ngali. Antara huruf H dan huruf Kaf itu juga orang Jawa kadang-kadang sulit melafalkan. Kadang-kadang orang Jawa itu kalau ngomong gak sadar kadang-kadang misalnya huruf Kaf dan huruf H itu agak sulit dibedakan, tetapi bukan tidak mengerti, karena kan konteksnya dia tahu seperti itu. Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah, ya itu karena orang Jawa. Orang Sunda ngomong huruf ini Fa, F itu kan sulit. Arifin, Tipi kan gitu kan, gitu. Orang Bali ngomong huruf T dan T tidak ada bedanya. Antara batuk dan batukmu tidak ada bedanya kan. Tapi orang tahu kalau batuk itu ini, kalau batuk itu ya batuk, orang tahu lah. Ya, itu contoh. Nah, begitu juga ketika bahasa serumpun itu diterjemahkan dalam bahasa lain. Tidak semua tercover pronunciation-nya. Kayak orang Tionghoa, kalau ngomong Yesus kan Yesu kan, S-nya mana kok bisa hilang? Fong Chu Yesu Tekmi mana? S-nya mana? Kok bisa hilang? Ya karena itu ponetik koresponden. Nah, beberapa ponetik koresponden itu muncul misalnya ketika kata Ibrani shalom. Shalom itu sin. Shalom, sin, lamed, vav, mim. Shalom. Menjadi bahasa Arab apa? Salam, salam. Sin, sin ringan. Bukan shin tapi sin. Sin, lam, alif, mim. Shalom. Itu dikati kata sandang, definite artikel al salam baru dibaca assalam. Shalom alaihim, shalom atas engkau sekalian, kemudian assalamualaikum, gitu loh. Itu namanya ponetik koresponden. Nah, begitu juga huruf bahasa Ibrani yud ya, y itu kadang-kadang berubah menjadi alif, kadang-kadang berubah menjadi ain. Satu contoh, ada buku kuno yang ditulis abad pertama oleh Flavius Josephus, diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi setelah lewat bahasa Aram dulu, jadi dari Yunani, Aram ke Arab. Itu tercatat pertama terjemahan tulisan sejarawan Flavius Josephus oleh seorang yang bernama Mikail al-Suryani. Mikail al-Suryani itu bapak gereja ortodoks Syria. Nah, teksnya itu kemudian diterjemahkan kemudian dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kitab Al-Unwan. Karya Josephus yang bicara tentang penyalipan Yesus. Di situ pada zaman itu hidup seorang atau telah hidup seorang laki-laki bijaksana namanya Yesus. Diterjemahkan apa? Innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di situ tidak digunakan Yasua tapi Iswa. Dengan apa? Huruf alif, ya, sin, wawu, ain, alif. Iswa. Karena waktu itu belum ada standarisasi. Apa kira-kira kata
Yeshua dalam bahasa Ibrani diarabkan menjadi apa? Belum ada standarisasi. Kemudian muncullah kata Isa, gitu loh. Jadi ini fonetik koresponden, seperti misalnya kalau nama orang Jawa ya Joko, gantung itu orang mana? Banyumas, Jaka. Kalau orang Solo Joko Sembung naik becak orang nyambung cak itu. Ya toh? Nah itu fonetik koresponden, kadang-kadang seperti itu. Maka huruf ain menjadi alif atau huruf yud menjadi alif itu begini atau ain, kemudian shin yang berat tadi, shin ya mudahnya pembicaraan itu menjadi shin ringan, Yashua menjadi Yasua bahasa Arab. Tapi kadang-kadang menjadi Isa. Kenapa menjadi Isa? Seiring dengan shin menjadi sin, ya. Kemudian huruf hidup vav dalam bahasa Ibrani itu kadang-kadang berubah menjadi alif. Kok bisa? Enggak ada hukumnya, memang itu korespondensi bunyi. Anda tanya kenapa? Itu orang Solo enggak bisa ngomong misalnya Ismail tapi menjadi Semangil misalnya. Ya toh? Atau tidak bisa ngomong misalnya Abu Bakar menjadi Ngabu Bakar. Ya enggak ada hukumnya memang karena tidak bisa ngomong seperti itu gitu loh. Nah, contoh seorang Surabaya misalnya ngomong sidik kok sidik sekarang. Mana ada bahasa Arab sidik, yang ada kan sidik. Kenapa jadi sidik? Ya karena itu fonetik koresponden tadi. Alhasil maka kata Yashua lewat bahasa Aram menjadi Yesu atau Iso, ya, menjadi bahasa Arab Isa, seperti Shalom, U panjang menjadi salam, A panjang. Nah ini kan rumit tuh yang seperti ini. Makanya berbicara tentang agama kalau itu berkaitan dengan sejarah, itu tidak bisa dipotong hanya satu bahasa, karena bahasa itu berkembang. Lah itulah salah satu keunggulan Alkitab. Karena Alkitab itu muncul dari lebih dari satu zaman, maka antara perubahan dari zaman misalnya ya, zaman Musa, bahasa Ibraninya belum mengenal bulan Nisan. Bulan Nisan itu setelah pembuangan Babel, Nisanu menjadi Nisan. Zaman Sultan Agung belum ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Ya toh? Sampai sekarang diperhatikan dua-duanya. Orang Jawa yang terpengaruh bahasa Barat, Portugis, mulai mengenal kata minggu, minggu wage, minggu kliwon. Tapi ada yang tetap mengatakan akad wage, akad kliwon. Enggak usah juga Anda protes, akad kok dibaca akad. Ya, orang Jawa tahu kan memang lidahnya begitu kok, gitu loh kira-kira. Nah saudara-saudara, makanya logos ini sudah ada sejak abad pertama, bahkan sebelum zamannya kekristenan. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah logos itu. Pertanyaannya, kenapa firman itu adalah Allah? Nah, pertanyaan ini penting karena apa? Ini bicara tentang pra-eksistensi Yesus. Apa artinya pra-eksistensi Yesus? Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Karena alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Dan Yesuslah firman Allah itu sebelum kedatangannya ke dunia. Maka seringkali di dalam ceramah-ceramah saya selalu tanya, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya? Terus dijawab, lebih dulu Allah Pak, katanya saksi Yehova. Berarti firman Allah itu ada kemudian setelah Allah, betul. Nah kalau firman Allah ada setelah Allah, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah tidak bisa menciptakan, baru belajar dulu ada firman-Nya baru bisa. Oh enggak begitulah, dulu siapa? Kalau Anda jawab dulu Allah, berarti Allah pernah ada, firman-Nya belum ada. Kalau dijawab lebih dulu firman-nya siapa? Ya toh? Maka jawabannya sama-sama kekal. Karena tidak mungkin Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Nah ini pun juga teman-teman muslim jangan salah paham. Firman dalam iman Kristen itu beda dengan firman dalam
agama Islam. Karena kalam, kalau dalam pandangan Islam misalnya Quran kalamullah, itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir, karena kekal kan, itu bersifat tidak terhingga. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Jadi firman tidak mungkin diciptakan karena firman itu mencipta. Cuman kalau di dalam agama Islam firman tidak menjadi manusia, tapi firman turun jadi kitab suci Quran. Ya kita harus menghormati, tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada mereka. Begitu juga kita mohon jangan paksakan pandangan Islam terhadap kita. Karena di dalam Alkitab pun Yesus disebut kalimatullah, Alkitab bahasa Arab maksudnya. Tetapi kalimatullah dalam pandangan Kristen dan pandangan Islam itu beda. Yang terjadi kan seperti itu, misalnya orang Islam masuk Kristen, terus pandangan lamanya itu dibawa ke Kristen. Lewung jelas Quran beda dengan Alkitab kok disama-samakan. Begitu juga kalau orang Kristen jadi Islam kemudian jelek-jelekin Alkitab, dilihat, dipandang menurut sudut pandang Islam. Saya ditanya, berarti Pak Bambang membenarkan dua-duanya? Enggak. Buktinya saya memilih Kristen, berarti saya membenarkan yang Kristen. Tapi saya tidak perlu menyalahkan orang lain dan menghina orang lain. Itu caranya kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang bertanggung jawab supaya ada damai. Kalau enggak begitu kan masa hidup itu dipenuhi dengan kebencian, ya, mengutuk pihak lain, janganlah seperti itu. Apa bedanya kekristenan dengan yang lain kalau seperti itu? Mari kita upayakan iman kita dengan elegan. Jadi kalau saya jawab, kenapa firman itu harus Allah, Pak? Nah, sekarang Allah menciptakan segala sesuatu asalnya dari mana? Dari firman-Nya. Wa yumir Elohim, berfirmanlah Allah, yehior we yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi firman itu yang menciptakan. Makanya tidak mungkin kalau firman diciptakan. Siapa yang menciptakan firman? Allah. Allah mencipta caranya bagaimana? Berfirman, loh katanya firmannya belum ada. Berarti firman itu harus kekal, ini kausa prima. Karena Allah itu selalu ada bersama firman-Nya dan rohnya. Lalu orang tanya, lalu perumpamaan seperti apa untuk mengumpamakan tentang Tritunggal? Nah, nanti akan saya bersambung ini nanti khotbah saya nanti saya akan ngomong lagi lebih dalam. Ya, Tritunggal itu seperti manusia gitu loh. Ya, gampangannya ini tidak sepenuhnya sama, ini kan metafora. Manusia bersama pikirannya dan rohnya. Coba. Bedanya kalau manusia itu wujudnya kelihatan, kalau Allah itu tidak kelihatan. Karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan Allah itu roh, itu berbeda dengan Allah itu Roh Kudus. Allah itu roh dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat 24 itu, Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Itu maknanya. Tetapi kalau Roh Kudus itu adalah Allah, artinya sumber hidup dalam diri Allah itu ya tidak mungkin kalau bukan Allah. Roh saya kan tidak mungkin jadi rohnya orang lain. Roh saya adalah bagian dari saya, gitu loh. Nah, pikiran saya apakah itu pikirannya orang? Tidak, pikiran saya itu adalah saya. Jadi ketika orang salah paham dengan Tritunggal, kan Alkitab mengatakan, lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Lo yihya Elohim, lo yihye jangan ada lecha padamu. Elohim akhirim, ilah-ilah yang lain, alpanai di hadapan hadiratku. Kan jelas, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kalau berlaku dengan ilah yang lain. Misalnya di ruangan ini hanya ada satu orang. Di ruangan ini tidak ada orang selain saya. Betul kan? Karena selain saya nggak ada di ruangan ini. Tetapi kalau roh saya bersama saya, apakah kalau mengatakan di ruang ini tidak ada orang lain kecuali saya? Termasuk roh saya, masa begitu? Roh saya satu dengan saya. Jadi ketika mengatakan tidak ada orang lain selain saya, itu termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Jadi artinya apa? Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang
misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, saudara sudah jelas, itulah keilahian Kristus. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebagai firman Allah yang kekal. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan, kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman ketika dia berada di dunia ini. Clear sebetulnya iman Kristen itu. Ini harus diulang-ulang sampai Anda paham, sampai Anda mengerti, sampai Anda mengigau pun ayatnya keluar. Amin. Dengan demikian Anda sudah lancar begini, mudah bersaksi. Ya saudara-saudara ya, ingat ya, kalau Anda ngelindurnya atau mengigaunya masih yang ngelindurkan itu masih misalnya gudeg, atau yang ngelindurkan, yang dingigaukan itu masih makanan fuyung hai atau bakmoi, itu masih belum. Tapi kalau Anda sudah mengigau firman Tuhan yang saya khotbahkan ini, berarti Anda sudah siap diutus kemanapun. Amin. Jadi mari kita uji. Anda seperti belajar bahasa Inggris. Kalau Anda ngimpinya masih bahasa Jawa, itu belum lulus. Tapi kalau Anda sudah delemingnya bahasa Inggris, baru Anda bisa lulus. Begitu juga firman Tuhan terus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ketika menjadi gaya hidup kita sehari-hari, kemanapun Anda hafal sendiri, tidak usah disuruh menghafal, hafal sendiri. Nah, itulah makna dari keilahian Kristus sebagai firman Allah. Jadi anak Allah itu tidak berarti Allah itu beranak. Nah, secara fisik, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kisah seorang yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung itu konon dia lahir sebagai seorang cicit dari Mangkunegoro pertama, Pangeran Sambernyowo. Namanya itu, cicitnya Pangeran Sambernyowo itu adalah Raden Tondo Kusumo. Ketika perang di Ponorogo, dia jabatannya sebagai salah seorang demang di wilayah Kediri. Lalu karena terlibat dalam pemberontakan di Ponorogo, kemudian dari kejaran Belanda dia lari ke wilayah Pati, Jiwono. Di sanalah dia namanya diubah menjadi Kiai Abdullah. Lalu dia merenungkan, kalau Ratu Adil itu di Ponorogo, kenapa kok Ratu Adil bisa kalah sama Belanda? Lalu dia mencari Ratu Adil yang sebenarnya. Bukan Ratu Adil politik, tapi Ratu Adil eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Ketika dia mau ditangkap Belanda lagi, dalam pembuangan ke Manado, dia lolos melarikan diri ke wilayah semula di Gunung Kelut. Di sana ketika di dalam perjalanannya ke Gunung Kelut, dicegah oleh seorang pertapa perempuan namanya Indang Sampurnawati. Ini saya bicara sejarah, bukan dongeng ini. Kemudian ditanya, Tuan mau kemana? Saya mau ke bukit ini, karena saya mau maneges. Maneges itu bahasa Jawa artinya bertanya kepada Tuhan, siapa sebenarnya Ratu Adil itu, kira-kira seperti itu. Tidak boleh Tuan, ini wilayah saya. Kecuali
Anda bisa mengadu ilmu dengan saya. Kedua-duanya mengadu ilmu. Nah, anehnya ilmunya itu dalam bentuk cangkriman. What is the meaning of cangkriman? Cangkriman itu teka-teki spiritual gitu kira-kira. Woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Siapa dia? Buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapa dia dan apa makna dari ungkapan itu? Tidak mau kalah, dia juga melemparkan satu cangkriman yang lain. Sebelum saya tebak pertanyaanmu, tebak dulu pertanyaan saya. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Ayo siapa? Dan apa arti ungkapan itu? Dua-duanya merujuk kepada sosok yaitu Yesus. Apa artinya buah kemiri jatuh hari ini? Buah kemiri ibarat buah kemiri jatuhnya baru hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Jadi Yesus sebagai manusia memang baru dilahirkan oleh Bunda Maria, memasuki ruang, memasuki waktu, memasuki zaman yang terbatas. Tapi sebelum kedatangannya sebagai manusia, dia sudah ada sebagai Sang Firman. Nabi-nabi sebelum dia itu menghidupi dirinya dengan harapan akan datangnya Sang Firman itu. Maka iso dipanen dek wingi. Hebat apa enggak? Itu rahasia praeksistensi Yesus Kristus sebelum kedatangannya ke dunia. Jadi siapa itu? Yesus. Ratu adil, dia raja keadilan. Datang untuk menemui umatnya, kira-kira seperti itu. Datang untuk menemui pengikutnya. Tamu mbagekake sing ditamoni lho, tapi anehnya kok tamu tadi yang menyilakan tuan rumah? Mestinya kan tuan rumah yang menyilakan tamunya. Tidak, karena tuan rumah yang sebenarnya adalah tamunya tadi. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Mengapa tidak mengenal dia? Karena sebiting tanpa sangu. Karena dia datang bukan dari kemuliaan seorang raja dunia dengan mahkotanya yang gebiar-gebiar itu. Tetapi dia datang dalam kemiskinan kepapaannya. Maka itulah Kristus, sang raja yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu merendahkan diri agar dia bisa menyelamatkan umat tebusannya. Ini belajarnya dari mana dua orang ini coba? Dia tidak pernah ketemu misionaris sebelumnya. Dia tidak pernah membaca kitab suci sebenarnya. Katanya orang Jawa itu yang namanya kitab teles. Kitab teles itu langsung dari Roh Kudus. Jadi jangan semena-mena dengan kearifan lokal. Ternyata Tuhan pernah memilih hamba-hambanya yang tidak sempat menerima kabar Injil dari gereja. Tetapi Roh Kudus sendiri yang memanggil mereka. Itulah yang menjadi cikal bakal dari gereja-gereja Jawa nantinya. Termasuk gereja GITJ. Lalu lahirlah dari muridnya Tunggul Wulung namanya Kiai Sadra. Lahirlah nanti gereja GKJ. Di Jawa Timur Kiai Paulus Tosari. Lahirlah gereja GKJW. Ini hasil dari karya-karya Roh Kudus yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita terus mengabarkan kabar baik. Tetapi ingat, di atas semua yang kita pikirkan, yang kita rancangkan, yang kita buat plannya ke depan, itu ternyata Roh Kudus punya plan sendiri. Karena itu kita harus mensinkronkan apa yang kita inginkan, yang kita anggap sebagai sebuah evangelisasi, dengan karya Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan caranya. Tidak bisa kita batasi dengan gereja kita. Tidak bisa kita batasi dengan budaya kita. Tidak bisa kita batasi dari keterbatasan paradigma kita. Karena dia adalah Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Semoga firman Allah ini selalu menuntun kita, membimbing kita, memandu kita dalam terus-menerus menapaki jalannya. Tuhan memberkati kita. Amin.